Pertanyaannya pasti Bener gini, nggak? Bang, kenapa Bukalapak turun? Pertanyaan besok beli apa gitu ya. Besok beli apa tuh udah seorang pemalas tuh ya. Apa sederhananya ya udah kamu masuk reksadana dulu aja yang simpel dan mudah, kamu nggak perlu pilih yang mana-mana lagi karena risikonya udah rendah dan returnnya juga udah bisa kita prediksi. Gue jujur aja SMP sama SMA ya kalau jajan ya jajan aja. Giroy aja SMA nongkrong mulu udah. Nongkrong aja gitu ya. Nah Nanti ini gue dia udah ikutan webinar loh. SMA ntar gue bahas. Nongkrong, Popeyes gitu kan. Popeyes. Di rumbut. Malah kita itu sempat di pertengahan tahun kita buka channel Telegram, jadi kayak setiap jam 7 malam kita buka Q&A. Jadi lu bebas mau nanya apa aja di situ. Cuma lama-lama capek juga ngurusinnya. Banyak ya. Banyak banget pertanyaan nih, udah gitu sejam sehari buat diluangin waktunya, lumayan ya. Belum kalau pertanyaannya susah-susah, kalau nggak bisa kita jawab kita harus cari tahu dulu kan. Pertanyaannya pasti gini, Bang, kenapa Bukalapak turun? Pertanyaan besok beli apa gitu ya. Besok beli apa tuh udah seorang pemalas tuh ya. Makanya seinget gua si Kang Alif pernah cerita kalau advisor gitu dia nggak boleh menyarankan lu harus beli apa ya. Benar. Iya. Nggak boleh kan ngasih betul. tahu kayak lu belinya Bukalapak atau nggak lu buka ini lagi naik nih, nggak boleh kan. Ya sebenarnya kita nggak boleh sampai kayak sebenarnya bukan apa ya, untuk orang-orang yang berlisensi sebenarnya boleh, tapi kalau untuk apa namanya sampai kita karena tahu hal sesuatu terus nge-push orang buat beli itu nggak boleh. Maksudnya itu yang apa namanya ada kode etiknya di situ. Ya oke. Nah terus Ya, tadi gimana tuh Kang yang okay. buat gue yang masih awam tuh how to start aware dengan investment digital tuh gimana? Kita sebutnya fintech berarti ya tadi. Fintech ya nggak semua fintech tapi oke lah. Nah yang pertama ketahui kamu profil risikonya, itu yang sering kita tekankan sih sebelum kita memilih instrumen apa yang mau kita pilih ya. Kamu toleransinya sejauh mana nih? Apakah oke-oke aja nih kalau misalkan rugi gede tadi? Atau misalkan udahlah jangan gede-gede, sedang-sedang aja ruginya, misalkan dari 1 juta ya udah nggak apa-apa lah, hilang 100.000 200.000 itu masih oke lah ya. Masih itu kayak sedang-sedang oke. Ada pilihannya juga buat sedang-sedang kayak misalkan reksadana. Tapi kalau misalkan gue nggak mau hilang duit sama sekali dari 1 juta, gue pengennya nambah tapi nggak mau ngurang, nah itu ada juga instrumen yang kayak gitu kayak reksadana pasar uang. Nah itu risikonya itu lebih rendah, jadi kayak cocok misalkan untuk orang-orang gue nggak mau rugi, ya udah itu aja apa buat lu itu cocoknya. Atau misalkan obligasi juga, tapi harus kita lihat lagi ya, obligasinya itu obligasi yang perusahaan atau obligasi pemerintah. Benar. Kalau misalkan obligasi pemerintah itu dijamin undang-undang, tapi kalau misalkan obligasi perusahaan itu kita harus lihat lagi, ada namanya Pevindo. Jadi itu yang memperingkat kualitas obligasinya lah. Ya semakin tinggi peringkatnya ya semakin baik, tapi jangan itu terlalu dalam. Pilihannya sederhananya ya udah kamu masuk reksadana dulu aja yang simpel dan mudah, kamu nggak perlu pilih yang mana-mana lagi karena risikonya udah rendah dan returnnya juga udah bisa kita prediksi. Mereka biasanya udah, karena basisnya adalah obligasi kayak gitu sih. Deposito. Sama blue chip sama gak sih sama yang dibahas tadi? Oke, kalau blue chips gua nggak merekomendasikan untuk para pemula. Sebenarnya kalau buat pemula bukan mahal sih, kayak blue chips juga, tahu-tahu Unilever gimana tuh.
Unilever udah jatuh ya. Iya, makanya jangan, ya walaupun udah naik lagi ya. Ya. Maksudnya sebelum kita pilih yang blue chips, kita harus tahu dulu blue chipsnya itu oke nggak nih buat kita beli. Nah, cara tahu oke buat kita beli ya gimana caranya, ya baca. Iya. Jadi kita emang kalau misalkan buka laporan keuangan itu serem ya, ini maksudnya apa sih, ini maksudnya apa sih, ini maksudnya apa sih. Nah, emang ada apa namanya ya, ada ya kalau lu mau tahu sesuatu ya tentu lu harus effort dulu kan, harus ada usaha. Masa lu nggak mau usaha tahu-tahu pengen dapat yang bagus gitu, ya seenggaknya yang pertama baca dulu. Kalau kita bilang sebelum masuk investasi apapun, mau saham, mau obligasi, mau reksadana, investasi dulu leher ke atas, itu yang kita selalu bilang sih. Jadi kayak Bob Sadino lagi. Tung Dasem Waringin. Nah, leher ke atas? Ya tadi apa maksudnya sih investasi leher ke atas? Ya belajar dulu otak, bener. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita nggak ketahui. Makanya ya risiko, kalau kata Warren Buffett, risiko itu muncul karena kita mengerjakan sesuatu hal yang kita nggak ketahui. Makanya itu menjadi sebuah risiko. Nah, tadi yang kita sarankan, yang pertama ketahui profil risiko kamu dan investasi leher ke atas dulu. Nah itu sih sebenarnya yang lucu ini di followers Vinten itu banyak anak-anak SMA, anak-anak SMP. Jadi kayak mereka itu ini yang gue iri, yang setiap ada webinar, kita bikin webinar, si anak-anak SMP dan SMA ini sengaja menyediakan waktunya untuk ikutan. Nah yang pertama gue salut nih orang SMP sama SMA yang kita ya gue jujur aja SMP sama SMA ya kalau jajan ya jajan aja. Hero aja SMA nongkrong mulu udah. Nongkrong aja gitu ya. Nah nanti ini dia udah ikutan webinar loh. SMA ntar gue bahas. Nongkrong Popeyes gitu kan. Popeyes. Di rumbut. Makan roti gulung. Berarti anak SMA sekarang nih, wah luar biasa ya. Iya kayak waktu webinar terakhir ya Kang, yang sama DBS ya Kang. Waktu itu iya ikut juga betul yang kayak gitu tuh. Itu banyak sebenarnya yang DM kita juga. Anak SMA nanya loh, saya ikut gini kira-kira. Wah gue bilang bullshit, kita aja besok. Anjir, SMA SMP. Gua aja masih mikir gitu kan, gue rugi apa enggak nih. Dia udah berani taruh aja gitu, keren sih. Justru mereka lebih cepat ini ya, cara aware-nya tuh mereka lebih cepat gitu. Ya once ya mereka kalau SMA kan kita tahu maksudnya kayak uang jajannya berapa, nggak mungkin kan uang jajannya kayak 5 juta sebulan atau 10 juta sebulan. Mungkin once mereka sekarang mungkin ya Siskakol beda dong itu. Bapaknya ditencen ngomong-ngomong tuh, beda ya. Nah jadi kalau kita sih selalu bilang kalau lu nggak masalah dari SMP atau SMA yang dia belum punya KTP, belum bisa buka akun saham ya, tapi sekalinya dia udah 17 tahun atau 18 tahun dia udah bisa buka akun rekening saham atau akun reksadana, ya dia udah tahu dia harus ngapain. Dia udah start lebih dulu kan buat investasi ke atasnya itu udah Oke, itu yang gue salut sih dari anak-anak zaman sekarang. Bagus, berarti dia waktu dia sebelum 17 dia investasi dari leher ke atas. Leher ke atas. Setelah dia udah punya SIM, ibarat kata gitu ya. Habis itu dia udah tahu mau kemana kan. Iya, dia udah tahu. Blok ya, bagus sih. Pas leher ke atasnya udah terinvestasi, nanti ke bawahnya juga ikut lebih bagus. Iya. Karena cuannya banyak. Beda ya. Ya iya sih, zaman sekarang kayak emang anak-anak tuh lebih aware ya. Kadang juga gue ngelihat dia kayak lagi nongkrong di mana gitu, beberapa kumpulan anak-anak millennials kayak gitu, sekarang bukaannya tuh di handphonenya saham cuy. Waktu itu paling sering di kereta juga tuh cuy. Di kereta gitu. Orang kayaknya sekarang tuh ngebukain tuh saham gitu, ngeliatin gitu. Dalam hati gue mah gue dengerin podcast anjir. Stress release gue podcast.
nggak cocok kayaknya mungkin sama lu juga roaming gitu nggak? Enggak, makanya kemarin gue tuh sempat ngobrol sama Kang Alif ya, Kang ya, kita ya udah lumayan lama tuh ngobrol ya, kayak gue kasih tahu gue tuh punya apa namanya insecure sendiri nih, gue takut ketika gue mulai main investment digital gue rugi karena kurangnya kan nggak punya duit ya cuy, jadi kayak that's why bener gue setuju banget ketika lo main investasi mainkanlah uang saham itu pakai duit dingin. Uang dingin. Betul. Akhirnya itu ya Kang ya, kemarin lu ngasih gua salah satu URL juga, mungkin ntar kita bisa share juga kali ya ke teman-teman yang lain yang mau tahu ya. Boleh. Untuk Jadi ngelihat gitu data sebenarnya, jadi lu akan ada question gitu, terus lu akan ngejawab, nanti di jawaban itu akan terlihat percentage-nya kayak resiko lu tuh sebenarnya Agresif low, kah gitu kan? low, middle Iya, apa betul. high gitu loh, lebih agresif atau gimana. Dan ternyata gua cukup agresif ya Kang orangnya. tengah-tengah moderat ya. Iya moderat gitu. Heeh. Jadi Berarti nggak- lu mau menikmati return tinggi tapi resikonya juga nggak mau gitu. Enggak sih, tengah lah ya. gue sih percaya sama proses ya cuy. Jadi gue nggak orang yang ngarepin lo invest tinggi dapat hasil tinggi gitu. Gue sih percaya semuanya pasti balance ya. Tapi yang penting, yang paling penting itu bener, gue juga setuju sama Kang Alif tadi ngomong. Terus gue suka lupa deh, kayak kebanyakan meeting gue ini. Gue lupa tadi Kang Alif tuh sempat bilang apa kata-katanya salah satu Warren Buffett ya tadi ya. Iya, Ketika lo belajar gitu, maksudnya resiko ada karena lo nggak ngerti gitu. Iya. Lo resiko tuh bagus banget tau. Jadi sama aja kayak lo mau ngelakuin sesuatu ya, lo kenapa takut ya sebenarnya karena lo tahu lo tuh nggak capable, lo mungkin belum sebanyak sekuat itu gitu kan ya. Sama kayak gue, kayak waktu lo webinar kemarin kan lo ngomong juga ya, jangan memainkan apa ya, saham ya sebutannya, saham yang lu nggak ngerti, apa, jangan main instrumen investasi yang lu sebenarnya nggak ngerti gitu. Iya. Itu juga udah di-educate dari awal, yang nggak asal-asalan masuk taruh 10 juta di forex gitu, taruh 10 juta gitu. Nggak sembarangan. Keren Kang, salut. Hebat Tim Plan. Aman. Gue udah download semua nih, Ajaib, Bibit, semuanya udah gua Mas, download. tapi di Vincent itu setiap paginya itu ada kayak today topik misalnya sebelum trading saham, ada nggak sih kayak gitu, apa enggak cuman basic dasar-dasar aja? Jadi di Finplan ini kita itu punya prinsip, kita nggak mau ngasih rekomendasi saham. Jadi kayak kita nggak mau ngasih ikannya, kita ngasih pancingannya aja, atau cara mancing gimana. Jadi kayak ya udah, lu kalau mau nanya soal ini gimana nih buat cara memilih saham yang bagus, atau misalkan cara memilih investasi yang cocok buat kita, atau bagaimana kita mengelola uang, oke, itu bisa hubungin kita. Tapi kalau misalkan hari ini kita mau trading apa, nah itu kita nggak ngasih informasi sih kalau kayak gitu. Soalnya yang pertama, risiko itu ditanggung masing-masing. Jadi setiap orang harusnya, karena risiko ditanggung masing-masing, uang masing-masing harus riset masing-masing juga. Jadi lu jangan sampai asal beli, lu nggak tahu, lu beli kucing dalam karung. Ya itu yang gue paling sering bilang sih, jangan beli kucing dalam karung. Jadi kayak lu harus tahu isinya benar-benar kucing apa bukan. Gitu sih. Keren Kang, banyak banget yang bisa kita ambil. Aduh anjing, gue berisik banget ya, mohon maaf. Oh iya, gara-gara kucing sih. Lagi syuting. Bentar kita cut. Bentar. Mak, anjingnya pindahin dulu, berisik banget. Anjing nggak ada. Jadi di-cut kan ini. Cut aja Kak, bentar. Napas dulu, napas. Kang, hari ini BCA stock split ya? Iya, cuma gue nggak ngambil saham Bang, gara-gara gue terus terang agak kurang paham dengan laporan keuangannya Bang, kayak Bank Buku berapa, likuiditasnya kan dia punya kayak rasio-rasio tersendiri ya. Nah itu yang gue belum paham, jadi gue belum masuk ke saham-saham bank kayak gitu sih. Itu. Ya. Berarti kalau Kak Alif nih kayak Lokeng Hong banget ya, memperhatikan laporan keuangannya ya kan. Saya nggak mau lihat berita tentang apapun, pokoknya saya lihat. Wah,
Bisa cek laporan keuangan gas gua gak, Kang? Gas apa? Gas alam. Ya, gua lagi ini nanti aja. Lu keren banget lah, intinya memang Oh, ini sih. itu Kalau- LPG ya? Kalau ini kan nanti di-cut ya. Iya, kata aja. Iya. Kan kalau misalnya untuk laporan keuangan itu kan ada macam-macam tuh indikatornya ya. Ada yang kita bisa lihat Iya. utangnya berapa gitu kan. Terus cash yang dia punya berapa. Udah, gitu Mah? kan. Gue juga lagi mempelajari itu tuh sebenarnya. Jadi gue nggak selalu ngikutin sentimen berita dan segala macam yang bisa buat bakar-bakar aja gitu loh orang itu dalam gitu. Kayak Bukalapak nih, gue kena korbannya nih gitu. Gue kena korbannya, Mas. Buset dah. Ini All gua- time low lagi ya. Ini gue bingung, gue mau cut loss tapi gue mau taruh kemana gitu kan, apakah gue hold aja gitu kan. Ini gue lagi di tahap bingung di Bukalapak gitu. Makanya kalau misalnya itu kan karena gue ngikutin sentimen yang pas IPO-nya dia, padahal sebenarnya Iya. gue tahu laporan keuangannya dia tuh Minus. minus. Iya. Makanya pasti orang yang ini pasti juga nggak akan milih itu gitu. Tapi makanya itulah lagi yang gue pelajarin. Nah, Ekspektasi lu mungkin langsung lu meledak. lu bisa kasih sedikit bumbu nggak ke gue kira-kira laporan keuangan gimana sih yang maksudnya perhatiin apa gitu, ataukah NIM-nya apa gitu. Oke. Kalau gue yang pertama itu yang selalu gue ajarin dan gue dapat ilmunya juga ya. Dilihat itu growth-nya dulu. Jadi kayak ada beberapa orang yang kayak kalau ada yang langsung lihat aja rasionya, lihat aja ininya apa rasio ROE-nya atau ROA-nya. Kalau gue yang pertama itu lihat dulu kayak jadi gue setiap buka laporan keuangan gue liatin ini akun-akun mana aja yang kira-kira dia growth. Oh, Itu di mana Jadi sih lihatnya? kayak Laporan keuangan. di perusahaannya juga ada. ada, webnya ada. di Bursa Efek ada, di Bursa ada. perusahaan perusahaannya ada. Oh, itu bisa buka di Bursa Efek ya? Iya, wajib justru Kalau mereka CBK melaporkan mah ke harus bursa. wajib. Kantorku IPO nih bulan Desember. Amin. Lagi proses IPO. Bang gua baru IPO tuh. Udah Lagi ya, udah bisa beli ya. Udah, lu kan emang udah jualan newcomers. Udah ada. Nah, terus gimana? Tadi kita lihat growth-nya, apakah tadi revenue-nya selalu meningkat nggak setiap tahunnya. Jadi kayak ada tren positifnya. Terus kayak marginnya oke nggak nih setiap tahun meningkat nggak nih, kayak kita lihat kemampuannya itu juga ya jangan sampai marginnya ini kecil banget tapi misalkan marginnya kecil banget tapi revenue-nya tadi gede banget. Nah itu kan kita lihat oke nggak nih kalau saking kecilnya itu dia bisa nggak nih buat dividen. Jadi kalau kalau preferensi gue yang pertama pilih mana perusahaan yang dia ngasih dividen. Kenapa? Kalau perusahaan rugi nggak mungkin dia ngasih dividen. Ya. Jadi untuk bisa ngasih dividen yang pertama itu perusahaan harus sehat dulu. Nah itu makanya yang pertama gue cari perusahaan yang emang rajin bagi dividen. Terus yang kedua tadi lihat growth-nya. Kalau growth-nya oke, kayak tadi revenue-nya naik terus setiap tahun, margin-nya naik terus setiap tahun, equity-nya naik terus, aset-nya naik terus. Nah itu oke sih menurut gue buat masuk. Dan baru dari situ gue lihat tuh ROE, ROA-nya itu baru udah kemahalan apa belum nih. Kalau misalkan katakanlah PBV-nya masih di bawah 1, oke gue masuk nih, berarti dia masih dalam tanda kutip ini masih harganya di bawah harga pasar, masih lebih murah nih. Suatu waktu dia bisa naik. Nah itu yang gue seenggaknya gue pilih-pilih yang kayak gitu. Wah, thank you banget nih, gue dapat ilmu. Cuma lebih enak kalau kita kalau gue sih biasanya gue banding-bandingin ini kayak omsetnya
tahun ini naik berapa persen, gue bandingin, oh COGS-nya naik berapa persen juga. Ini katakanlah kayak gue sekarang lagi ngeliatin ada saham rokok. Di situ dia GMV-nya alias revenue-nya tuh meningkat tajam nih, oke banget. GGRM memang. Bukan. Terus kita lihat lagi, kenapa marginnya itu nggak seperti si revenue-nya peningkatannya malah cenderung lebih turun. Nah ini kenapa? Oh ternyata kita lihat di kan ada omset, tentu ada kayak operating expense ya, kayak bahan baku kita berapa sih? COGS. Nah bahan bakunya ternyata tetap ya COGS, betul. Bahan bakunya ternyata sinkron sama si omsetnya tuh. Jadi kalau omsetnya naik dia naik, kalau omsetnya turun dia turun. Nah ini kenapa? Oh ternyata kayak tax-nya itu gede ya, kayak rokok emang ada cukainya, dan tahun depan juga beritanya mau naik lagi. Nah ini salah satu yang mungkin kita harus waspadai sih. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu ya kita nggak nutup baca berita juga, maksudnya kayak gitu kan, kita cuma bisa tahu informasinya dari berita. Kalau misalkan cukainya naik, oh ya udah berarti jangan dulu, atau misalkan kalau cukainya tetap, oh berarti kalau emang kinerjanya bagus kita coba masuk. Tapi itu masing-masingnya, kayak kita itu contoh doang. Nah, yang kayak Thank gitu you, Mas. sih. Thank you Kang udah memberikan pencerahan lumayan nih. Seru kan? Nanti pastinya lanjut lagi kan nih? Lanjut. Pastinya sih nanti kita ini kan lanjut lagi di part-part berikutnya kalau udah ada waktu ya Kang ya. Gitu. jadi request nih banyak. Iya maksudnya kalau emang Fortnite bisa bantu untuk deliver juga kan. Deliver sesuatu yang positif buat teman-teman. Kan maksud gua seru. Ini kan kita baru step di awal kan, maksudnya step di how to starting to using investment digital. Tapi kan kita belum sampai di level yang kita brainstorm lagi. Kenapa gue beli ini hari ini? Ya maksudnya kayak kita kelompok kecil yang lo bilang tadi gitu. Oke, kita closing aja berarti ya, karena udah cukup panjang. Udah closing. Closing buat recordnya doang sih, Mas. Oh, oke. Tadi kan kita udah sempat keputus, nanti nggak apa-apa. Tadi terakhir di mana, diinget gak? Nah, itu anjing. Oh ini terakhir tuh ngebaca keuangan ya tadi? Enggak, kalau keuangan kan di luar itu. Terakhir itu ini apa namanya? Ngelihat blue chip ya, blue chip nggak rekomen blue chip untuk pemula. Ya. Berbahas yang tadi lu bilang resiko lu terukur dan segala macam berapa gitu loh, profil resiko dan segala macam. Yaudah langsung closing aja. Jadi banyak ya yang udah kita dapetin tadi dari itu aja ya. Oke, 3, 2, 1. Nah, oke. Jadi tadi teman-teman pasti udah ngelihat semua ya informasi-informasi yang dikasih sama Kang Alif. Banyak banget ternyata untuk start di awal aja kayak kepala gue udah pecah ya kayak. Kayak untuk memulai. Tapi ya that's why we need fit plan. We need fin plan ya. Bener. Kemana kamu kalau bingung ketika kamu nggak tahu harus ngapain dalam dunia investment digital? Fin plan orangnya, anjay. Ya Kang ya. Thank you. Coba aja deh langsung aja. Nah betul. Nah mungkin sebelum kita closing ya, kira-kira ada nih nggak dari fin plan rencana untuk beberapa waktu ke depan yang mungkin bisa di-share buat teman-teman semua Kang? Mungkin lu ada webinar juga atau ada event-event? Nah, apakah ada apa lagi? Kalau webinar tiap bulan kita bikin, insya Allah ya. Amin. Amin. Gratis ya Kang ya? Jadi, gratis apa gratis ya? dong. Wis sedap. Gratis. Emang mulia banget dari fin plan itu, luar biasa ya. Webinar selebgram aja bayar. Oh iya. Padahal mah bayar deh pokoknya. Tapi untuk yang bayar kita ada juga. Jadi bulan November itu kita ada kerjasama sama IO. Ada sekuritas. Jadi buat kita bayar tapi kayak lu udah
sebenarnya kayak gratis. Jadi lu bayar tapi di akun rekening saham lu udah sejumlah segitu. Jadi kayak keren. kayak lu nggak usah nggak usah transfer lagi ini lagi, tapi Deposit di lu situ bayar ya? webinarnya, deposit. ya lu bayar webinarnya sebenarnya udah dapat uang sejumlah yang sama di dalam rekening lu itu. Nah itu nanti bulan November kira-kira. Belum bisa Bulan dirilis depan ya? sih, iya belum bisa dirilis Oke. tanggalnya. Masih rahasia. Masih rahasia. Nanti ya. lihat aja di Makanya IG Finland ya. follow IG-nya Finplan berarti. Iya. Follow IG-nya finplan.id di Instagram. Doain teman-teman Finplan lagi proses verified, mudah-mudahan segera verified. Wih. Yes. Amin. Amin. Ingat Kang, kalau sudah hebat dan besar jangan lupa Fortnite. Lu ingat gua. Oke, kalau gitu terima kasih Kang, banyak banget informasi yang udah lo kasih ya tadi Terima kasih Kang waktunya. tentang resiko. Nanti mungkin yang teman-teman ya kayak gua gini ya yang pengen tahu untuk startingnya mau lihat profil resiko di mana, mungkin lo bisa minta ke lo juga ya websitenya itu ya. Iya. Nanti bisa sharing Iya, juga betul. lo sebenarnya dapat apa, lo screenshot aja kayak gua kemarin, gua screenshot gua kasih ke Kang Alif. Kang Alif kasih tahu, oh ternyata lo begini. Jadi benar-benar Finplan tuh helpful banget, mulia banget orangnya ya, mau ngebantu supaya lo nggak terjebak di jalan Amin, yang amin. salah. Thank you Kang, mudah-mudahan gua dan Juli, sorry banget sebenarnya masih ada teman kita, ada Galih sama Sama Oki. cuman dia hari ini bentrok karena ada pekerjaan, malum lah ya. Kerjaan. Gitu, jadi cuman ada gue sama Juli dari Fortnite. Kita benar-benar ngucapin terima kasih untuk waktunya. Hopefully di next episode kita bisa ketemu lagi kali ya, tapi yang benar-benar Mungkin kita bisa ke Bandung kan? kopdar sama Finplan. Kapan ya, bener Ayo, juga ayo. boleh. Menarik. Nanti kita benar-benar setting tempatnya yang cakep juga ya, kita meet. Benar. Oke. Boleh, biar ketemu sama teman yang lain. Ada Mas Yunan. Oh Siapa aja sih? iya, ada kita berempat, ada Mas Yunan, ada Mas Diki, sama Mas David. Oh, oke, berarti ada Mas Yunan, Mas Diki, Mas David. Salam juga buat Iya. teman-teman di sana ya, sehat-sehat terus. Iya pasti, salam Mudah-mudahan balik kita bisa semua. ketemu di Bandung nanti ya Jul ya. Siapa tahu di Bandung bisa full tim, kita Fortnite juga full tim. Wah, Nah, studionya iya, gede banget amin, tuh, amin, 8 orang amin. ya kan. Oke, kalau gitu Kang, terima kasih banyak, sehat-sehat terus yang ada di Bandung. Teman-teman Fortnite juga terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau emang panjang mungkin kita bikin 2 part supaya kalian juga nontonnya nggak stres karena Benar. penuh edukasi ya. Penuh edukasi gitu. Jadi terus dukung, jangan lupa follow Instagramnya Kang Alif Finplan. juga. Perlu di Oh follow nggak usah. Oh nggak usah, itu pribadi Oh, berarti. pribadi. Langsung aja follow finplan.id dan juga @fortnite club. Jangan lupa subscribe YouTube kita juga gitu ya. Terus dukung Fortnite dengan cara Like, comment, dan subscribe. thank you semuanya. Selamat malam, bye. Nah, thank you.